Kenapa? Karena urap-urap itu nggak ada rasanya kan dari sayurnya. Yang membuat rasanya itu kan itu ya kelapanya. Jadi dikasih uya 2 sendok, dikasih garam 2 sendok, biar ada rasanya asin-asin sedikit gitu. Terus masak urap itu jangan sampai matang seperti kangkung, karena kalau urap itu setengah matangnya kalau dimakan ada rasa kerences-kerencesnya gitu. Kalau ini kan digodok ya, direbus, kacang-kacang sama kubis direbus. Tapi kalau cambahnya itu tidak direbus, jadi air itu sudah mati. Karena kacang kan cepat matang, nanti dia lembek. Terus kelapanya urap. Ini cara yang benar itu digosok apa dikukus yuk? Nah itu sesuai SOP dikukus gitu. Misalnya urgent gimana? Urgent dia. Misalnya kehabisan dadakan itu kadang anak-anak digosok, tapi lebih baik dikukus gitu. Dikukus di atasnya nasi itu kalau belanja itu diusahakan dikasih itu daun jeruk karena itu untuk apa ya memberi aroma kepada sayurnya sendiri gitu. Kalau buat urap lagi jangan dicampur. Ini kan tempat kayak gini ya. Tempat ini kayak gini, biasanya saya gini, ini tempatnya kubis sendiri. Jadi ini kacang sendiri, ini cambah. Jadi nggak tercampur. Tujuannya apa? Ketika dia tercampur, dia cepat basi. Kalau nggak dicampur, dia bisa sampai malam dari pagi sampai malam. Walaupun nggak laku, dia tetap. Asal cambahnya itu nggak terlalu matang kan, kerences itu, digodok campurnya. Terus timun. Timun kalau beli timun itu biasanya kawan-kawan di mana? Di Cagir kan? Enggak. Sekarang timun harga berapa? Kemarin beli terakhir itu 2.000 di Cagir itu. Kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu di Cagir. Kalau pilih timun kawan-kawan mana spidolnya? Kalau milih timun kawan-kawan walaupun itu timun harganya 2.000 itu bisa awet loh sampai 5 hari, 4 hari bisa awet. Milihnya gimana cara milihnya ini ya? Ini timun itu jangan ambil yang lembek, kan ada atasnya ini lembek sama bawahnya. Pokok dipencet. Kalau dia atas dia lembek. Maksudnya cara memilih timunnya. Pokok dia atas, ujungnya atas. Nah ini cara memilihnya. Terus kemani itu kan satu bongkok ya. Itu dipetik semua, ditaruh juga di kresek. Biasanya aku bagi 2 di kresek itu. Dibagi 2. Yang setengah kresek itu aku pakai hari ini, yang setengah kresek aku pakai besok. Tapi dengan catatan tidak dicuci. Karena kalau dicuci dia akan menjadi hitam, nempel sama kreseknya nanti daunnya. Sini ngerti ya ini semua ya. Terus tepung basahan. Cara membuat tepung basahan itu takarannya 1 gelas tepung terigu sama 1 gelas air putih. Itu nanti kalau bisa ditambah sama bawang putih. Biar apa? Ini jangan yang lembek. Kalau ini kan atos, ini bisa awet. Pokok kalau walaupun beli timun di Cagir, coba jelasin lagi. itu kan begitu Pak, lembek. Terus sampai mana tadi ya? Tepung kan 1 gelas tepung terigu sama 1 gelas air putih. Ini kita tidak apa. Terus 1 gelas air putih sama 1 gelas terigu itu kalau bisa ditambahi bawang putih. Tujuannya apa? Bawang putih itu untuk menambah rasa enak dan juga crispy. Rasanya itu tambah gurih ya. Tambah gurih gitu. Terus jika tepung ya? Bawang putihnya juga pakai. Enggak Bu, di blender Bu. Soalnya ketika dia di blender dia bisa menyebar kemana-mana.
1:1, dia itu nanti tepungnya itu nggak begitu encer kok. Itu nanti pas. Bung, biasanya kalau takarannya 1 gelas sama 1 gelas air sama tepung itu kasih 2-3 siung. Itu di blender, terus itu nanti goreng nanti. Coba aja. Terus ini kan ada tepung itu 2 ya kawan-kawan, tepung terigu sama crispy. Sebelum misalnya ada tahu crispy dibuat, itu kan dari tepung basahan dulu ya. Terus ke tepung crispy, terus digoreng. Ketika di tepung crispy dia pasti ada gerempelannya kan? Iya, gerempelan apa? Kepala. Biasanya kata-kata diapain itu, dibuang apa enggak? Dibuang ya? Kalau saya nggak dibuang. Diapain mbak? Kalau saya itu biasanya di gerempelan itu ditaruhin di tempat, nanti ketika sudah mungkin agak banyak ditambahin air sama tepung terigu. Jadi dibuat tepung basahan. Kalau kurang gurih lagi dikasih bawang putih itu di blender tapi ya tidak diiris ya. Nah, ditumbuk tambah, ditumbuk diayak lagi dari. Tidak Pak Toto, kan cuma sedikit. Cuma sedikit itu Pak Toto gitu. Terus ini tepung basahan ya, kecap bakaran sekarang. Kecap bakaran, diusahakan beli kecap bakaran itu tempatnya itu kan seperti gini ya. Itu yang stainless, jangan plastik. Kenapa? Kalau stainless itu ketika kecap itu kuasnya diginikan, ini akan mengalir ke bawah, gak menumpuk di sini. Coba kalau pakai itu plastik, tempat plastik dia akan menggumpal. Jadi bersihinnya otomatis setiap hari. Kalau aku nggak setiap hari karena ini bersih. Itu 2 hari sekali. Soalnya ini masih bersih, turun, kecapnya turun gitu. Ya. Tidak ditutupi Bu. Ada kecoa di sana, ada hanya kunci. Iya. Iya, itu lebih higienis. Itu kecap lebih baik tempatnya di kecap yang stainless. Beli stainless di kantor kayaknya ada itu. Stainless, jangan plastik. Terus jika ada customer minta kecap, itu jangan dikasih kecap bakaran, dikasih kecap bango yang dari logistik itu. Tempat kecap kan biasa dikasih kecap bakaran murah. Iya. Soalnya harga kecap bakaran juga lebih mahal. Berapa Bu? 200.000 kecap bakaran itu satu. Mahal berarti ya. Iya, mahal biun katanya. Terus sambal bawang selanjutnya. Sambal bawang tentunya kan sudah dari logistik ya bumbunya ya. Bumbunya dari logistik, takarannya ya dari logistik juga. Sambelnya bisa 5 kilo itu kan itunya kan 2,5 biasanya ya. Itu ada sisanya kan biasanya takarannya cabenya 5 kilo. Standarnya kan bawangnya 2,5, itu ada lebihnya kan setengah kilo. Diambil sedikit gak apa-apa, jadi setiap harinya tidak usah beli bawang putih. Buat kangkung. Iya, buat kangkung juga, buat tepung crispy, buat nasi goreng juga bisa. Terus sambal bawang, misalnya kalian order 10 kilo, misalnya saya order 10 kilo, ini kan agak rame kayaknya ini, soalnya mulai masuk Desember ya. Itu itu 10 kilo ya. Jika tidak dibuat di sambal semua 5 kilo, biasanya 10 kilo order. Jika dibuat 5 kilo, usahakan semua itu dipetik. Misalnya siang datang logistik, hari itu selesai juga cabai. Kenapa? Kalau itu nggak selesai dibuat kebesokannya, otomatis cabainya itu kan agak busuk. Ketika mau hampir busuk, bukan busuk ya, anak-anak metikinya kan diambil yang bagus-bagus, dan jelek-jelek kan nggak dipetikin, nggak mungkin dipetikin karena dia mungkin jijik gitu ya. Order 10 kilo sudah dibuat 5 kilo sudah dipetik, itu usahakan jangan taruh di luar. Ini saya kan di Jambangan nih, dekat logistik, itu taruh di freezer aja biar awet gitu. Cabenya taruh di freezer, itu awet bisa sampai seminggu. Saya sudah coba, saya kan kemarin kan dekat sama logistik, jadi kan dia kok diginikan cabenya gitu. Cabenya sudah digoreng, ditunggu atau cabai biji itu ditaruh? Iya, cabai biji ketika sudah dipetiki taruh di freezer, dia bisa awet berhari-hari. Ya Pak Supri bisa awet berapa lama Pak Supri? Aku tahu kata Pak Supri. Iya, aku lihat di logistik itu cabai, jadi cabai itu
dia order banyak taruh di freezer, jadi dia awet. Jadi ketika mau dimasak lagi dia nanti utuh, jadi nggak ada mengkeretnya, nggak ada. Terus cabai diusahakan misalnya 5 kilo, itu masih ada sisanya, itu setiap hari harus dianget, tapi diangetnya api sedang, jangan terlalu besar, api sedang diudek, jangan ditinggal, kalau ditinggal nanti kan gosong ya. Diulek. Mungkin dari sini ngerti semua kawan-kawan. Ya. Ya. Berapa kalau si takranya kalau 1 kilo cabai? Kalau cabai rawit 1 kilo, bawang putihnya setengah kilo karena 1:2. Satu. Berapa gram itu? Kalau misalnya cabai rawitnya 1 kilo, bawang putihnya setengah karena 1:2. Jadi kalau cabainya 5 kilo, bawang putihnya 2,5 kilo. Sisanya bisa dibuat tiap hari itu buat mengucap kangkung gitu. Kan ketika dikupas dia nggak 5 kilo tuh, jadi dia berkurang. Memang ketika beli 5 kilo kan masuk kupasan itu daun-daunnya itu apa gitu? Iya, itunya kan nanti berkurang, nggak nyampe. Kalau istilah kita udah pas kan? Iya pas. Pas Bu Yuyun. Oh iya pas. Berarti pas. Iya. Mungkin ada yang cerita tadi kawan-kawan tentang produk ini cara penyimpanan produk. Iya. Ya. Terus kita kan kalau pagi kan pasti kan prepare kangkung siap. Iya Pak. Ya kangkung kita awet sampai kan biar warnanya bagus baru. Itu sampean tanya kangkung apa bumbunya? Kangkung ya. Iya. Pakai sama bumbunya. Ya. Jadi kita prepare pagi. Uangnya ini, Pak. Kalau nggak langsung nanti sampai. Iya. Ini Pak di produk Pak D itu ada barang yang bisa di prepare dan tidak. Yang barang bisa di prepare masih bisa. Kangkung bisa, tidak bisa. Kenapa kalau dia di prepare pagi? Jangan kan sore siang dipakai gimana warnanya? Jadi hitam. Jadi hitam kan? Jadi kalau urat bisa di prepare bisa. Timun bisa, ini bisa juga, tapi jangan terlalu banyak. Ini bisa, ini tambah bisa, 3 hari bisa. Jadi semuanya bisa di prepare Pak Imam, yang nggak bisa di prepare hanya kangkung. Jadi jangan coba-coba memprepare kangkung. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Masalah ini penyimpanan produk bukan buatnya. Kalau buatnya saya yakin kalian tentu bisa semua gitu. Jadi saya harapkan di sini semua itu tidak ada barang yang terbuang apapun itu. Walaupun kita keadaan akhirnya itu misalnya slow, belanja kita banyak, ini nggak ada yang bisa dibuang loh kawan-kawan. Kalaupun kangkung itu kuning bisa kita piringin kan, bisa dipilih, yang kuning bisa dibuang kan gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang penyimpanan kangkung. Mbak Setia mau tanya? Sudah dulu. Iya, masalahnya. Untuk sambal bawang ya Pak? Iya. Bagaimana cara penyimpanan sambal bawang yang sudah dimasak? Yang sudah dimasak. Oh, itu sudah matang berarti sudah ditumbuk. Sudah ditumbuk dan sudah dikasih. Oh, sudah ditumbuk dikasih bumbu itu misalnya sampai stoknya masih banyak dan sampai yang langsung ditumbuk ya, digoreng, sudah digoreng ditumbuk. Itu langsung ditaruh di freezer, tapi nggak usah dikasih minyak. Bukan itu, yang sudah dikasih. Udah jadi. Yang sudah misalnya dibuat tadi malam. Sekarang buat 5 kilo. Nanti malam masih ada. Itu bagaimana penanganannya? Penanganannya iya. Pertama itu kalau sudah closing semua, sudah laporan semua itu ditutupin Mas Ale. Jadi besoknya ketika prepare dia tinggal dihangetin aja tanpa perlu ditaruh di freezer. Tinggal dihangeti, apinya sedang tapi diaduk, jangan terlalu besar apinya, itu udah bisa awet. Karena kita tergantung Pak Ranto, kalau masih minyaknya banyak gak usah ditambahi karena biar gak minyak juga kan orang kurang suka, pasti yang dipilih aja sambelnya itu ya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau kondisi lampu mati, sambalnya diangetin apa enggak? Diangetin Bu, itu kemarin kondisi aku mati biasa. Biasanya itu sambal saya habis 2 hari.
mati lampu dari jambangan Tapi ini. nggak ada hubungannya sama sambal, nggak diangetin kan? Diangetin itu bu, Diangetin. diangetin.